Mari kita belajar kembali tentang bagaimana toleransi yang benar. Maka yang pertama bahwa satu, datang kepada Nabi menawarkan nilai-nilai toleransi. Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya hari Jumat kami ikut Anda ke masjid untuk sholat, untuk mengikuti ibadah ritual umat Islam. Lalu kami berharap engkau beserta jamaah yang lain juga ikut ke gereja ketika kami melakukan misa ataupun kegiatan di gereja. Yang imannya separuh-separuh, yang masih ada kemunafikan, yang masih ada kemusyrikan dalam dirinya, segera bertobat, segera sadar, jangan ngajak-ngajak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, untuk tema hari ini yang akan saya bahas adalah masalah toleransi bagaimana menurut Islam. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar pada acara atau tausiah hari ini. Kemudian sebelum saya membahas masalah toleransi, maka saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada episode sebelumnya, yaitu pertanyaan pertama adalah, banyak yang sebenarnya mampu buat haji tapi nggak mau atau belum mengutamakan haji, itu gimana Tats? Ya, jadi haji merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga seorang muslim harus bercita-cita menunaikan haji. Lalu bagaimana kalau dia udah punya uang, kesempatan tapi nggak mau berhaji? Maka Rasul menegaskan, barang siapa yang punya kemampuan, kesempatan, kemudian tidak mau berhaji, maka silakan. Kalau dia mati, apakah akan menjadi matinya orang munafik atau orang-orang Yahudi? Yang kedua, Pak Ustadz, kalau pulang haji pamer gelang emas dari ketiak sampai dari kelingking, itu hukumnya gimana? Ya, kalau masalah pamer-pamer ini dalam Islam nggak boleh ya. Jadi wala tusrifu, jangan berlebihan. Sebenarnya dengan pamer-pamer seperti itu maka akan mengundang juga kriminalitas ya. Akan ada kejahatan-kejahatan yang mengincar, sehingga tidak pantas seorang muslim pulang haji lalu emasnya dipertontonkan, kekayaan diperlihatkan dalam rangka pamer dan riya. Itu tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Oke, terakhir Tats, agak ngapak logatnya ya. Orang mana Tats? Ya, saya asli kelahiran Tegal ya, wonge dewek, tanggal 10 Oktober 1970, Kademangaran, Tegal, Jawa Tengah. Kemudian saya lanjutkan dalam kajian hari ini adalah tentang masalah toleransi. Di dalam bahasa Arab, toleransi itu tasamuh ya, kebersamaan. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial, kemasyarakatan, silakan untuk bekerja sama, saling tolong menolong, saling membantu, saling bahu-membahu. Namun untuk masalah akidah, ini jelas Islam sudah melarang ya, seorang muslim bertoleransi mencampur adukan antara hak dan batil. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dan batil, padahal kalian tahu. Para bapak, para ibu, jamaah yang saya muliakan, bangsa Indonesia hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Paus Fransiskus dari Italia atau dari Vatikan, di mana dia adalah pemimpin bagi umat Katolik. Sebenarnya Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk menghormati tamu datang.
Rasul menegaskan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Itulah batasan Islam menghormati tamu, tidak berlebihan. Kita melihat ternyata ada kelakuan yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu yang pertama adalah bernyanyi-nyanyi di masjid. Nah, ini juga sudah salah kaprah. Yang kedua adalah melarang untuk mengumandangkan azan. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas kaum muslimin, ya, beragama Islam, dan sudah aman, tenang dengan toleransi yang ada. Maka ini harus menjadi pertimbangan kita, bahwa pesan-pesan yang salah itu tidak perlu ditindaklanjuti, karena Rasul menegaskan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia apabila manusia itu bermaksiat kepada al-khaliq. Nah, para jamaah sekalian, toleransi dalam Islam sangat jelas bahwa Islam dengan non-Islam atau Islam dengan al-batil dengan al-haq tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin bersatu. Artinya apa? Islam ya Islam. Islam sudah sempurna. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, dan tidak bisa dimasukkan oleh nilai-nilai agama lain. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang tinggi, dan tidak ada satupun agama yang tinggi selain daripada Islam. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, di dalam surat Ali Imran, Allah menegaskan ayat 18, Innad dina indallah Islam. Sesungguhnya din agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Kemudian di dalam soal Ali Imran ayat 80 menegaskan wa may yabtaghi ghairal islamiyina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima segala amal perbuatannya, dan dia di akhirat termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, mari kita belajar kembali tentang bagaimana toleransi yang benar. Maka yang pertama bahwa satu, Islam tidak mungkin menerima ajaran agama lain. Tidak mungkin dicampur, diaduk-aduk dengan agama lain. Islam sudah cukup. Al-Maidah menegaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini lah ku sempurnakan untukmu agamamu dan laku cukupkan nikmat-nikmatmu kepadamu, dan aku rela Islam sebagai agama. Di negara kita boleh banyak agama, silahkan milih, tapi ingat bahwa agama, din, keyakinan yang diterima oleh Allah SWT hanya Islam. Itu harus menjadi keyakinan seorang muslim sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Para bapak, para ibu, pendengar yang berbahagia, pernah dikisahkan di zaman Rasulullah. Nanti silakan lihat dalam surat Hud ayat 112 ketika asbabun nuzul ayat wala tarkanu ilal ladina dzalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kamu rukun terhadap orang-orang yang berbuat zalim sehingga menyebabkan kalian nanti semua tersentuh, terbakar oleh api neraka. Jadi asbabun nuzul ini adalah ketika orang-orang musyrikin Quraisy datang kepada Nabi menawarkan
nilai-nilai toleransi. Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya hari Jumat kami ikut Anda ke masjid untuk sholat, untuk mengikuti ibadah ritual umat Islam. Lalu kami berharap engkau beserta jamaah yang lain juga ikut ke gereja ketika kami melakukan misa ataupun kegiatan di gereja. Maka para jemaah sekalian, Rasulullah menolak. Rasulullah tidak mau. Turunlah ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kemudian tidak sampai di situ. Kafir Quraisy pun masih mengajak Nabi Muhammad, kalau seandainya engkau tidak bisa ikut beribadah bersama kami, cukuplah tamassah bi alihatina, engkau usap-usap saja Tuhan-Tuhan kami ini. Maka Rasulullah menolak. Tidak, tidak, ini bukan toleransi. Ini adalah pendangkalan akidah, ini adalah penyalahgunaan akidah, dan juga ini adalah membahayakan keimanan kaum muslimin. Maka para jemaah sekalian, dalam surat Al-An'am ayat 82 menegaskan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kemusyrikan, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang aman, wa hum muhtadun, dan orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup bermasyarakat silahkan, olahraga, kemudian bergotong royong, kebersihan dan sebagainya, boleh silahkan. Tapi dalam masalah akidah sudah jelas. Ketika kita membaca surat Al-Kafirun, kita bisa memahami dengan benar. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Jelas sekali, lakum dinukum waliyadin. Jadi tolong umat Islam yang imannya separuh-separuh, yang masih ada kemunafikan, yang masih ada kemusyrikan dalam dirinya, segera bertobat. Segera sadar. Jangan ngajak-ngajak orang untuk berbuat dosa. Jangan ngumpulin masyarakat, dikasih uang, masuk, berbuat dosa. Jangan. Coba benahi akidah. Karena kemusyrikan ini sangat berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada sebuah kementerian yang melarang azan, itu sudah dosa. Kementerian Agama katakanlah membolehkan toleransi yang tidak benar, maka harus diingatkan dalam rangka watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil marhamah. Berwasiat dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan berwasiat dalam kasih sayang. Jadi jelas bahwa orang-orang Islam, kaum muslimin tidak boleh ikut-ikutan ritual maupun penyambutan yang berlebihan sehingga seakan-akan membolehkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah 256, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, pelindung bagi orang beriman. Beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliyahumut taghut, dan orang-orang kafir dan juga taghut yukhrijunahum, mengeluarkan manusia minan nur ila dhulumat, dari cahaya Islam, dari cahaya kebenaran menuju sebuah kegelapan yang abadi. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya dan mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah.
Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah, paling tidak kita bisa membaca beberapa ayat tentang masalah dosa syirik ini. Allah menegaskan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah memikul dosa yang besar. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa saja yang berbuat kemusyrikan, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang jauh. Kemudian Allah juga sudah memvonis kepada para ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, maka kita bisa lihat dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah dan orang-orang musyrik dari golongan ahli kitab, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang hidup di muka bumi ini. Bayangkan, Allah menegaskan kepada mereka, kepada para pemuja syaitan, kepada pelaku kemusyrikan adalah ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Na'udzubillah. Kemudian para jemaah sekalian, Allah juga sudah memberikan vonis kepada mereka, para pemuja setan adalah wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang melakukan kemusyrikan, menyembah kepada Tuhan selain Allah, sungguh Allah telah haramkan baginya masuk surga. Jadi melalui dakwah digital ini, saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang masih belum beragama Islam, kembalilah, pulanglah dan masuklah ke dalam Islam supaya Anda semua selamat. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah Islam secara totalitas dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa in tudi' aksar min fa'ridlukan sabilik. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita buka lebar-lebar pikiran kita, mata kita untuk menerima Islam, untuk menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang ada di langit dan bumi. Ingat, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, adalah kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allah zat tempat berlindung, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asal muslimin, para pemirsa, bukalah mata hati, bukalah pikiran, jangan ikut-ikut yang tidak jelas sumbernya, karena mereka adalah ingin membawa kita kepada neraka kesengsaraan yang abadi. Allah menegaskan bahwa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah calon-calon penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada satupun agama yang lebih tinggi daripada Islam. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Jadi sekali lagi, kedatangan tamu Paus
ke Indonesia, jangan merubah keimanan kita, jangan merubah keislaman kita, justru menambah pengetahuan kita tentang toleransi, dan jangan terpengaruh kepada perbuatan-perbuatan yang batil yang bisa mencelakakan diri kita sendiri, juga bangsa dan negara. Demikian tausiah yang singkat, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ingat, subscribe, like, dan komen. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.